Nah itu. Oke, jadi kalau kita ngomong ini terkait generasi saat ini atau generasi muda, mungkin ada hikmah atau seberapa penting ini makanan halal ini bagi generasi muda, generasi hari ini yang supaya tidak menjadi generasi yang tadi kedepannya ini, Dewan ya ini. Ya, kami menyambut gembira dan baik kepada pemerintah yang menggalakkan sertifikasi halal. Itu usaha dohir namanya ya. Usaha dohir supaya makanan-makanan ringan yang dikonsumsi oleh anak-anak kita ini dari makanan yang halal. Kemudian dari didikan guru dan orang tua di rumah biasakan pakai bismillah. Dengan dua langkah ini asupan gizinya halal, prosesnya menjadi sudah halal, insya Allah itu 5 manfaat makanan halal tadi, pikiran doanya terkabul, pikirannya menjadi jernih, kemudian tidak kotor, pikirannya tidak kotor melulu dan sebagainya, menjadi obat dan sebagainya dari batin itu bisa terwujud. Lah hikmah menurut saya ini, hikmah dari pentingnya mengkonsumsi makanan halal ini, itu menurut saya itu menyelamatkan ajaran Islam. Menyelamatkan ajaran Islam. Ajaran Islam. Karena apa? Tantangan makin hari makin berat. Maksudnya tantangan dari luar ya. Tantangan di luar makin berat. Kalau dari dalam sendiri, maksudnya dari generasi kita yang muslim ini, kalau tidak disiapkan dengan generasi yang kuat terhadap tantangan dari luar, itu malah menjadi perusak dari dalam Islam sendiri. Nah, salah satunya adalah makanan yang halal yang setiap hari dikonsumsi itu apa itu? Nah, kalau yang makanan yang dikonsumsi haram itu untuk menegakkan ajaran Islam itu berat, meruntuhkan ajaran Islam ringan, nah, kan itu gitu. Karena faktor makanan yang tidak halal yang tidak halal. Jadi hikmahnya itu untuk menyelamatkan generasi Islam, menyelamatkan ajaran Islam di tengah-tengah terpaan zaman yang luar biasa ini. Itu hikmahnya itu menurut saya. Oke, jadi memang perlunya dan pentingnya kita khususnya bagi generasi milenial saat ini mungkin perlu untuk dilatih supaya makanan halal itu tidak hanya sembarangan. Jadi memang betul-betul halalan thayyiban gitu ya. Oke. Kita tambah sedikit, masih ada waktu. Masih ada beberapa sedikit ya. Sekarang ini makanan halal dari pemerintah kan ada yang namanya produk UMKM dengan sertifikasi halal. Sertifikasi halal. Perlu digalakkan dari keluarga dan masyarakat kecil, musola, masjid, musola, kemudian masyarakat secara luas menggalakkan bismillah. Banter apa menurut saya? Setiap makan. Menggalakkan bismillah. Kita jujur juga, kita jujur. Kalau kita makan di warung, ya, makan bakso, gitu. Makan bakso, itu yang bismillah baksonya, teh sama bakwan pakai bismillah enggak? Ayo. Sudah ikut itu Pak. Padahal tidak seperti itu ya. Tanya, realnya gimana coba? Nah, kalau tangan kanan pegang garpu untuk bakso, bakwan sama teh itu tangan kiri bukan? Kadang. Nah, ini yang perlu digalakkan itu. Tidak salah kan pakai bismillah setiap saat, malah ganjarannya tambah akeh kan. Setiap makan, kalau guru saya bilang setiap makan nasi, setiap itu suruh bismillah dulu. Satu suapan bismillah. Wong ora ana sepersekian detik kok. Apalagi ini gorengan dhewe, dan goreng dhewe, bakwan dhewe, teh dhewe. Pakai bismillah. Jadi ketika mulai makan itu. Rata-rata rombongan kan bismillah satu untuk bakwan, bakso, untuk makan semuanya. Kadang lupa Pak kalau sudah banyak itu. Tapi lupa biasanya kalau di makanan di akhir saya belum bismillah. Bismillah awalu wa akhiru. Rombongan. Nah, itulah. Menggalakkan bismillah. Saya punya ide menggalakkan bismillah di setiap makan. Ini nanti bisa dimulai saat
buka puasa ini Pak. Ya. Oke, ya dan semoga tidak lupa itu Pak. Kalau sudah ada makanan banyak atau mungkin prasmanan, wah sudah ada ini, wah biasanya itu lupa. Iya. Oke, dan karena memang kita terbatas oleh waktu, mungkin bisa sedikit disimpulkan, Yai, kaitan tema kita makanan halal dan ibadah puasa. Baik, jadi kesimpulannya dari diskusi kita hari ini tentang makanan halal dan puasa. Yang pertama, makanan halal ini penting karena makanan halal ini yang membentuk darah, tulang, saraf, daging dan sebagainya. Iya. Ini yang menentukan daging, darah ini semangat ibadah atau enggak adalah dari mana dia berasal. Jadi penting menurut saya. Nah, makanan halal ini supaya prosesnya benar-benar halal, masuknya pakai bismillah. Nah, bismillah, jangan medit. Nah, jangan bismillah untuk segala macam makanan, gitu ya. Nah, kaitannya dengan puasa, karena doa puasa berbuka itu bunyinya Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu, dengan rahmatnya Allah birahmati arhamar rahimin, maka puasa yang punya nilai yang sempurna itu kalau makanan yang dipakai berbuka puasa dan sahur makanan yang halal. Karena aftartu itu tadi. Supaya tidak sampai ke neraka, doa makanan itu Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, supaya tidak ada benar, pakai makanlah yang halal dan pakailah bismillah. Minimal. Lebih-lebih setiap makan bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima. Nanti bismillah aja enggak? Oh, bismillah aja. Bismillah. Oke, itu ya sahabat Isa, para pendengar, para pemirsa semuanya yang ada di rumah yang sedang nonton, terima kasih. Dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari tema kita, dari ngaji kita tentang makanan halal dan ibadah puasa, dan kita bisa mempraktekkan khususnya setiap kita makan minimal diawali dengan bismillah. Tidak hanya di awal, di setiap makan masuk ke, dan itu akan terjaga sampai ke saraf, sampai ke otot dan seterusnya, sehingga akhirnya kita dalam beribadah akan menjadi tambah kuat dan semangat. Amin. Oke, dan semoga berkah bermanfaat untuk kita semuanya. Amin Allahumma amin. Dan terima kasih Yai telah memberikan pengetahuan dan juga ilmu kepada kita. Semoga bisa kita amalkan dalam kehidupan kita, dan khususnya generasi milenial, mari kita praktekkan bersama, minimal baca bismillah sebelum makan. Itu, dan akhirnya Mikdar Sarani harus pamit. Insya Allah kita setiap hari kita akan bertemu dengan narasumber dengan tema yang berbeda di 94,7 FM dan di channel 51 Media Channel NU Jepara. Dan akhirnya Mikdar Sarani harus pamit, tetap konsentrasi, represtasi, jangan sia-siakan waktu supaya kita tidak merugi. Allahumma fiqh laka min tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.